Assalamualaikum, nama saya Evita Rizky Johari, NIM J014192011. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai Space Maintainer. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Space Maintainer. Jadi Space Maintainer ini merupakan alat yang digunakan untuk menjaga ruang akibat kehilangan dini dari gigi sulung. Adapun penggunaan dari alat ini diharapkan dapat mempertahankan ruang bekas pencabutan sehingga calon gigi yang akan tumbuh pada tempat tersebut dapat tumbuh dengan benar. Adapun indikasi dari Space Maintainer yaitu yang pertama, mencegah gigi terjadi drifting, tipping, dan menjaga ruang akibat kehilangan gigi. Yang kedua yaitu gigi permanen pengganti belum erupsi. Yang ketiga, analisis ruang menunjukkan adanya kelebihan atau kecukupan ruang. Yang keempat, meningkatkan hasil perawatan ortodontik. Dan yang kelima, mengembalikan fungsi pengunyahan dan estetik. Adapun kontraindikasi dari penggunaan Space Maintainer itu yang pertama, ruang yang tersedia lebih kecil dari ukuran mesiodistal gigi permanen yang akan tumbuh. Yang kedua, gigi permanen pengganti tidak memiliki benih dan penutupan ruang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pasien tidak kooperatif. Jadi adapun skenario yang diberikan, disebutkan seorang anak perempuan usia 8 tahun kehilangan gigi 85. Lebar mesiodistal 4 incisivus rahang bawahnya yaitu sebesar 19,5 mm. Lebar mesiodistal 4 incisivus rahang atasnya sebesar 24 mm. Dan dari pengukuran yang dilakukan pada model, tempat yang tersedia pada regio C, P1 dan P2 kanan rahang bawah yaitu sebesar 21,3 mm. Selanjutnya, untuk menentukan rencana perawatan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis ruang untuk gigi bercampur. Adapun metode yang digunakan untuk analisis ruang kali ini yaitu metode Moyers. Tujuan dari analisis ruang ini untuk mengetahui berapa ruang yang tersedia pada rahang untuk gigi permanen erupsi. Adapun komponen dari analisis ruang ini ada dua, yaitu yang pertama available space. Available space merupakan ruang yang tersedia antara distal gigi incisivus 2 sampai ke mesial dari gigi molar pertama. Adapun komponen kedua yaitu space requirement. Space requirement ini merupakan ruang yang dibutuhkan untuk menempatkan gigi C, P1, dan P2 pada kedudukannya. Jadi untuk mencari berapa jumlah available space, maka kita ukur pada model gigi jarak antara distal dari gigi incisivus 2 ke mesial dari molar pertama. Jadi pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan kaliper atau jangka sorong, juga bisa dengan menggunakan jangka seperti ini. Ditempatkan salah satu ujung jangka pada distal dari gigi incisivus 2 dan ujung yang lainnya berada pada mesial dari gigi molar pertama. Selanjutnya kita ukur dengan menggunakan penggaris. Jadi hasilnya berdasarkan skenario yang telah diberikan, available space pada C, P1 dan P2 regio rahang bawah kanan yaitu sebesar 21,3 mm. Selanjutnya, untuk mencari berapa besar space requirement, maka pertama-tama kita ukur lebar 4 mesiodistal dari incisivus rahang bawah. Jadi sama pengukurannya itu bisa dilakukan dengan kaliper atau jangka sorong, bisa juga dengan menggunakan jangka seperti ini. Kita ukur lebar mesiodistal gigi incisivus rahang bawah, lalu diukur dengan menggunakan penggaris. Setelah itu
jumlah dari lebar 4 mesiodistal incisivus rang bawah ini dijumlahkan. Adapun berdasarkan skenario, kita peroleh lebar 4 incisivus rang bawah yaitu sebesar 19,5 mm. Nah, yang kedua, jumlah dari lebar mesiodistal 4 incisivus rang bawah ini kita sesuaikan dengan nilai pada tabel Moyers. Jadi tabel Moyers yang kita lihat yaitu yang untuk mandibula dengan tingkat kepercayaan 75%. Nah, hal ini untuk mengetahui berapa prediksi lebar dari mesiodistal gigi C, P1 dan P2 yang akan tumbuh pada mandibula pada satu kuadran. Sesuai dengan skenario di mana anak mengalami kehilangan gigi 85, maka kita lihat tabel Moyers yang memprediksi ukuran dari gigi C dan premolar pada mandibula. Sesuai dengan skenario di mana pasien merupakan seorang anak perempuan, maka kita lihat pada bagian untuk perempuan dengan tingkat kepercayaan 75%. Maka kita peroleh besar dari prediksi space requirement yaitu sebesar 19,6 mm. Maka berdasarkan tabel Moyers, kita peroleh prediksi dari space requirement yaitu sebesar 19,6 mm. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah terjadi kelebihan atau kekurangan ruang pada rahang, maka kita lakukan perhitungan available space dikurangi dengan space requirement. Nah, jika diperoleh hasilnya negatif, maka dapat disimpulkan terjadi kekurangan ruang. Sebaliknya, jika hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kelebihan ruang. Seperti ini detail perhitungannya. Jadi available space yang telah kita peroleh yaitu 21,3 mm dan space requirement dari tabel Moyers yang kita peroleh yaitu 19,6 mm. Maka ruang yang tersisa yaitu sebesar 1,7 mm. Jadi kesimpulannya, pada regio kanan rahang bawah mengalami kelebihan ruang sebesar 1,7 mm. Jadi setelah melakukan analisis ruang, berdasarkan skenario ini, maka ditetapkan bahwa rencana perawatannya yaitu penggunaan space maintainer. Adapun space maintainer ini diharapkan dapat mempertahankan ruang yang ada untuk gigi permanen erupsi. Selanjutnya yaitu tentang desain dari space maintainer. Adapun desain space maintainer yang cocok untuk skenario yaitu seperti ini desain space maintainer yang cocok dengan skenario. Jadi di situ ada klammer Adam pada gigi 36 dan 46 sebagai klammer retensi dan dipasangkan klammer half Jackson pada sisi distal dari gigi 84. Setelah itu juga terdapat perluasan plat di bagian bukal dari gigi yang hilang. Seperti itu yang dapat saya paparkan dalam video substitusi kasus space maintainer. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.